Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Holila akan mempresentasikan konsep bisnis strategi. Apa yang dimaksud dengan konsep bisnis? Konsep bisnis bisa didefinisikan sebagai sebuah ide-ide konkret yang mempunyai komponen utama berupa strategi inti, sumber daya strategi, jaringan nilai, serta perantara pelanggan. Perusahaan menyusun dan merancang konsep bisnis dalam rangka mewujudkan usaha yang merujuk pada nilai-nilai, tujuan, dan pencapaian target pasar. Pada konsep bisnis ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu online to offline, business to customer, dan customer to customer. Pada contoh business to customer yaitu melalui sales promotion kepada pelanggan langsung yang merupakan pelanggan akhir. Yang dimaksud dengan customer to customer yaitu seperti jasa titip, mereka akan datang ke store, membeli, lalu mereka akan menjual lagi kepada pelanggan mereka yang telah memberi jasa, yang juga melakukan jasa titip. Ada beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama yaitu Hopper mendefinisikan konsep bisnis yaitu sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kompleksitas dengan beberapa bidang seperti komersial, industri manufaktur, distribusi, perbankan, transportasi, serta bentuk usaha lainnya yang melayani kebutuhan dunia bisnis yang menyeluruh. Yang kedua yaitu menurut Griffin dan Ebert. Dua tokoh ini menganggap konsep bisnis sebagai suatu ide yang berhubungan dengan organisasi penyedia barang atau jasa yang mempunyai tujuan utama untuk mendapatkan laba atau profit. Yang ketiga, menurut Merriam-Webster, tokoh pengusaha Amerika Serikat ini merumuskan konsep bisnis sebagai gagasan dalam aktivitas, seperti membuat, membeli, atau menjual barang dan jasa yang bisa ditukarkan dengan uang. Terdapat 4 konsep pada fungsi pada konsep bisnis ini. Yang pertama yaitu merancang strategi bisnis dengan detail. Strategi bisnis merupakan sebuah tindakan atau rencana yang membantu pebisnis untuk mencapai tujuan dan memenangkan persaingan bisnis di pasar. Yang kedua yaitu bisnis menjadi lebih terarah dengan jelas. Konsep bisnis ini bisa membantu pebisnis agar mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga yaitu mengestimasi perkiraan modal. Di dunia bisnis, modal merupakan salah satu aspek penting yang tidak bisa dilewatkan. Modal ini dapat berasal dari dua hal yaitu uang dan tenaga. Yang terakhir yaitu kredibilitas usaha meningkat. Kredibilitas merupakan tingkat kepercayaan pelanggan terhadap suatu produk atau layanan perusahaan. Kategori konsep dalam bisnis terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu online to offline atau O2O adalah jenis konsep bisnis yang bisa dilakukan dengan cara membeli secara online dan mengembalikan secara offline. Begitu juga bisa berlaku kebalikannya. Yang kedua yaitu business to business atau B2B akan sangat membantu perusahaan dalam menjual produk. Ini adalah proses menjual produk atau jasa perusahaan ke perusahaan lainnya. Yang ketiga yaitu business to customer atau B2C. B2C ini hampir serupa dengan B2B. B2C ini lebih menjual produk atau jasa milik perusahaan kepada pelanggan akhir. Yang keempat yaitu customer to customer atau C2C. Customer to customer adalah cara untuk menjual dan menawarkan produk atau jasa dari pelanggan ke pelanggan lain, seperti seller atau jasa titip. Mengenali konsep bisnis yang baik. Terdapat 4 konsep. Yang pertama yaitu mengenali analisis pasar. Proses ini adalah mengetahui kebutuhan masyarakat, kebiasaan konsumen, melihat kelemahan, dan mengetahui kelebihan kompetitor. Seperti halnya seorang sales promotion itu ditugaskan untuk menanyakan kepada pelanggan terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhannya dan apa yang dicari, sehingga diperlukan solusi oleh sales promotion membantu pelanggan untuk menemukan produk yang dibutuhkan dan memang yang dicari, serta melihat kelemahan apa yang customer hadapi, seperti misalkan customer itu kesulitan dalam mencari produk yang
sesuai dengan pakaiannya. Sebagai seorang sales promotion itu dibutuhkan skill untuk mengetahui warna apa saja yang cocok untuk dipadu-padankan. Serta mengetahui kelebihan kompetitor, karena produk ini merupakan produk yang memiliki pesaing yang cukup banyak, yaitu seorang sales promotion itu harus mengetahui kelebihan kompetitor sehingga bisa menjelaskan kepada pelanggan apa yang dapat membedakan produk satu dengan produk yang lainnya. Yang kedua yaitu membuat latar belakang dan nama bisnis. Kedua aspek ini juga dapat dijadikan aspek yang membedakan usaha kita dengan usaha kompetitor lain. Yang ketiga, menentukan tujuan perusahaan. Dengan adanya tujuan yang jelas, akan membantu perusahaan untuk terus berkembang dan maju. Yang keempat, menentukan produk dan target pasar. Sebaiknya, kita bisa menambahkan kelebihan atau nilai unik pada produk tentu saja dengan tetap melihat kebutuhan pasar. Proses ini mendukung perusahaan supaya berbeda dari kompetitor lain. Yang terakhir yaitu membuat analisa keuangan dengan matang. Hal ini yaitu mengetahui perhitungan keuangan. Jika dari awal perusahaan sudah salah dalam perhitungan, maka selanjutnya juga akan selalu salah. Dalam dunia bisnis, ada jenis bisnis yang dinamakan retail, atau dalam skala kecil akan dijeniskan sebagai pengecer. Sistem dari jenis bisnis ini, pemasaran produk yang mana transaksinya langsung pada akhir, yaitu konsumen, atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan B2C atau Business to Customer. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang retail fashion yaitu PT Gilang Agung Persada atau PT GAP, yang memiliki salah satu anak brand yaitu Guess, yang merupakan produk fashion yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia dan telah memiliki gerai yang semakin bertambah dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Brand tas Guess adalah tas yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Guess bagian dari brand tas yang menyediakan model untuk setiap gender dan untuk berbagai kalangan usia, seperti untuk pria maupun untuk wanita. Selain terkenal untuk merek tas, Guess juga terkenal untuk merek pakaian dan berbagai aksesori fashion berkelas untuk kalangan atas. Pelanggan saat ini lebih kritis dan selektif dalam mengambil tindakan pembelian. Hal ini dipicu oleh banyaknya perusahaan yang menawarkan produk dan kualitas yang sama. Menghadapi persaingan yang demikian, maka perusahaan harus dapat memberikan produk yang berkualitas dengan harga bersaing serta memberikan pelayanan yang lebih baik dari pesaingnya. Hal tersebut berarti bahwa perusahaan harus lebih aktif dan kreatif dalam memilih strategi pemasaran yang tepat untuk menangkap peluang yang ada dengan memberikan pelayanan yang maksimal dan upaya menjalin hubungan jangka panjang yang baik dengan pelanggan. Diharapkan perusahaan dapat memenuhi keinginan dan harapan pelanggan sehingga tercipta kepuasan yang mengarah kepada loyalitas pelanggan. PT GAP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail fashion. Perusahaan tentu sangat berharap jika pelanggan tetap setia pada produk yang ditawarkan, sehingga agar hubungan perusahaan dengan konsumen tetap terjaga. PT GAP perlu menjalin hubungan yang lebih intens dengan mendengarkan keluhan, saran, dan terus memberikan update baru seputar produk yang dikeluarkan. Perusahaan PT GAP ini memiliki divisi yang dipercaya untuk berhubungan langsung dengan pelanggan, bertemu langsung dengan pelanggan yaitu sales promotion yang bertugas sebagai penjual dan juga menjelaskan product knowledge, kelebihan, fitur, and benefit pada produk PT Gilang Agung Persada untuk membuat pelanggan mengerti produk yang dijual dan kelebihan produk Guess tersebut. Seorang sales promotion juga tidak hanya menjual produk, tapi juga harus mendengarkan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, seperti mendengarkan memberikan solusi kepada pelanggan ketika pelanggan merasa kesulitan untuk mencari produk yang bisa dipadu-padankan atau bisa dipakai untuk beberapa acara. Tugasnya sales promotion yaitu memberi solusinya, lalu menjalin hubungan dengan pelanggan dengan baik agar pelanggan akan datang kembali dan membeli produk tersebut.
Serta selain daripada itu, karena Guess juga memiliki banyak kompetitor dengan kualitas yang sama dan harga yang sama, tetapi sebagai sales promotion harus paham apa yang perlu dijelaskan oleh pelanggan, sehingga mengapa pelanggan harus memilih produk Guess dibanding produk kompetitor. Di titik inilah aplikasi CRM bekerja. Customer Relationship Management adalah software yang digunakan untuk memonitor pelanggan-pelanggan baik baru maupun lama dengan mendengarkan saran, masukan, hingga keluhan mereka. CRM juga mampu digunakan sebagai alat kampanye produk karena data-data konsumen yang disimpan sangat lengkap sehingga langkah promosi pun menjadi lebih efektif. Apa yang dilakukan oleh CRM ini yaitu mengucapkan terima kasih kepada pelanggan karena telah membeli produk produk Guess, dan juga menyimpan kontak customer untuk tetap terjalinnya hubungan komunikasi dengan pelanggan dengan menanyakan apa saja atau pengalaman apa saja yang dirasakan oleh pelanggan selama menggunakan produk Guess, atau mendengarkan juga keluhan seperti rusaknya produk atau perawatan produk, sehingga ketika customer kecewa dengan produk yang sudah rusak, lalu sebagai sales promotion perlu mengkomunikasikan cara penyimpanan, cara perawatan agar pelanggan mengerti bahwa produk tersebut tidaklah buruk, hanya saja perlu mengerti cara perawatan dan penyimpanannya dengan baik. Karena Guess ini merupakan tas yang berbahan sintetis, yang mana produk tersebut adalah produk luar negeri, yaitu dari Los Angeles. Itu sebabnya bahan yang terbuat dari negara tersebut yang memiliki iklim begitu dingin, berbeda dengan Indonesia yang memiliki iklim yang tropis. Perawatan produk juga diperlukan perawatan yang berbeda karena Indonesia memiliki iklim yang selalu panas, maka pelanggan perlu mengetahui bahwa produk Guess ini tidak bisa disimpan di tempat yang lembab, dan juga harus tetap berada di ruangan yang terkena angin ataupun suhunya dingin. Manfaat dengan memberikan hubungan pada pelanggan bagi perusahaan, yaitu mengidentifikasi berbagai penjualan dari database pelanggan lama atau pelanggan potensial. Juga membantu seluruh aspek penjualan seperti memberikan akses online pada status pesanan dan penelaahan status pelanggan yang mereka buat. Ya, juga mengumpulkan informasi mengenai pelanggan dan pengajuan yang mereka buat. Dapat integrasikan dengan database yang relevan dan aplikasi supply chain management untuk membantu mengalokasikan berbagai sumber daya. Dan juga memantau pola penggunaan pelanggan sehingga dapat mengidentifikasi pola-pola tidak normal atau bila pelanggan mengurangi penggunaan produk yang ditawarkan. Apa saja sih yang terdiri dari CRM? Yaitu komunikasi dengan pelanggan, menyimpan database pelanggan, mengidentifikasi calon pelanggan, serta memperdalam kesetiaan pelanggan. Strategi konsep bisnis ini sangat diperlukan oleh perusahaan agar bisnis dapat dijalankan dengan terstruktur serta dijalankan dengan baik, memiliki arahan bagi perusahaan bagaimana caranya agar pelanggan dapat setia untuk selalu membeli produk perusahaan dalam jangka waktu panjang.
Strategi Customer Relationship Management atau CRM ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang kuat dengan pelanggan agar dapat memaksimalkan keuntungan dari transaksi yang berkelanjutan dan dapat memperbaiki tingkat loyalitas pelanggan terhadap perusahaan serta diharapkan dapat mengurangi adanya perpindahan pelanggan ke pesaing. Penerapan CRM pada perusahaan dapat menjaga dan mempertahankan pelanggan agar tidak beralih kepada pesaing, yaitu dengan memenuhi kebutuhan mereka dan memberikan fasilitas lebih kepada mereka sehingga tercipta hubungan jangka panjang yang bertujuan terciptanya loyalitas. Pada intinya adalah perusahaan berusaha mendapatkan, menjaga, dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang akan terwujud jika transaksi terjadi saling menguntungkan. Penilaian pelanggan atau kinerja tergantung pada banyaknya faktor, terutama jenis hubungan loyalitas yang dimiliki pelanggan dengan sebuah merek. Faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan yaitu menurut Zetham et al. Faktor yang dapat menentukan puas atau tidaknya konsumen adalah yang pertama, product dan service features. Kepuasan konsumen atas suatu produk atau jasa secara signifikan dipengaruhi oleh evaluasi konsumen atas fitur produk atau jasa. Konsumen akan membandingkan berbagai fitur dari jasa, seperti contohnya harga, dengan kualitas pelayanan dan keramahan dari personal pemberi jasa, tergantung pada tipe jasa yang dievaluasi. Yang kedua yaitu consumer emotions, yang merupakan perasaan pelanggan juga dapat mempengaruhi persepsi atas kepuasan atas produk dan jasa. Perasaan seseorang atas produk atau jasa dapat dipengaruhi oleh kondisi suasana hati seseorang ketika menggunakan produk atau jasa tersebut. Ada juga attributes for service success or failure. Atribut dari jasa dapat mempengaruhi persepsi dari kepuasan. Ketika pelanggan dikejutkan oleh hasil yang mereka dapat, mereka akan mencoba mencari alasan di balik hal itu. Penilaian mereka dapat mempengaruhi kepuasan mereka. Lalu juga perceptions of equity or fairness. Kepuasan pelanggan juga dipengaruhi oleh persepsi dari keadilan dan kewajaran. Pelanggan akan membandingkan apakah mereka diperlakukan secara adil dibandingkan pelanggan lain. Apakah pelanggan lain mendapat perlakuan, harga, dan kualitas pelayanan yang lebih baik. Pikiran tentang keadilan adalah pusat persepsi konsumen atas kepuasan terhadap produk dan jasa. Yang terakhir yaitu other customers, family members, dan coworkers. Selain dipengaruhi oleh perasaan dan persepsi seseorang, kepuasan pelanggan kadang dipengaruhi oleh orang lain, seperti anggota keluarga dan pelanggan lain. Hal-hal seperti pengalaman, perilaku, dan pandangan pihak lain dapat mempengaruhi kepuasan. Manfaat dari kepuasan pelanggan menurut Kotler dan Keller, yaitu konsumen yang sangat puas biasanya akan tetap setia untuk waktu yang lebih lama, membeli lagi produk perusahaan, memperkenalkan produk baru dan memperbarui produk yang lama, membicarakan hal-hal baik tentang perusahaan dan produknya kepada orang lain dan tidak terlalu sensitif terhadap harga. Namun sebaliknya, apabila konsumen kecewa, dapat membawa dampak negatif bagi perusahaan, yaitu menurunkan jumlah konsumen karena konsumen tidak tertarik lagi untuk menggunakan jasa atau produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan, sehingga akan berdampak pada penurunan laba. Ada dua macam kepuasan, yaitu yang pertama kepuasan fungsional, yang merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau pemakaian produk. Yang kedua yaitu kepuasan psikologikal, merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak berwujud atas penggunaan suatu produk. Misalnya, saat kita pergi ke rumah makan, kita puas dengan diberikannya pelayanan yang cepat dan ramah, juga sopan. Memiliki pelanggan yang loyal adalah salah satu tujuan akhir dari setiap perusahaan, karena loyalitas pelanggan dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Pada dasarnya, loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai sebuah kesetiaan seseorang terhadap suatu hal. Seseorang akan loyal jika kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Botta dalam Gafar,
menyatakan bahwa telah menjadi nyata bahwa sekarang kepuasan pelanggan tidak lagi menjadi kunci utama sukses perusahaan, namun loyalitas pelanggan adalah kunci dominan sukses suatu bisnis. Loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai pelanggan yang merasa puas terhadap produk atau jasa perusahaan dan mereka menjadi word of mouth advertiser yang antusias. Lebih jauh, ia memperluas loyalitas tidak hanya pada produk atau jasa saja, tetapi juga keseluruhan portofolio produk dan jasa perusahaan sebagai bagian dari umur hidup atau dengan kata lain loyalitas terhadap merek selamanya. Griffin berpendapat bahwa konsep loyalitas pelanggan lebih banyak dikaitkan dengan perilaku daripada dengan sikap. Loyalitas menunjukkan kondisi dari durasi waktu tertentu dan mensyaratkan bahwa tindakan pembelian terjadi tidak kurang dari 2 kali. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan merupakan bentuk kesetiaan pelanggan terhadap suatu perusahaan dalam jangka waktu yang lama karena pelanggan tersebut merasa kebutuhan mereka dapat terpenuhi sehingga melakukan pembelian berulang serta mereka akan menjadi word of mouth advertiser yang antusias bagi perusahaan. Jenis-jenis dari loyalitas pelanggan yaitu tanpa loyalitas. Yang pertama, untuk berbagai alasan yang berbeda, ada pelanggan yang tidak mengembangkan suatu kesetiaan terhadap produk atau jasa tertentu. Secara umum, perusahaan harus menghindari membidik pada pembeli jenis ini karena mereka tidak akan pernah menjadi pelanggan yang loyal. Mereka hanya berkontribusi sedikit pada kekuatan keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu loyalitas yang lemah. Pelanggan ini membeli karena kebiasaan. Memungkinkan bagi perusahaan untuk mengubah loyalitas lemah ke dalam bentuk loyalitas yang lebih tinggi dengan secara aktif mendekati pelanggan dan meningkatkan diferensial positif di benak pelanggan mengenai produk atau jasa dibandingkan dengan produk lain. Yang ketiga yaitu loyalitas tersembunyi. Tingkat preferensi yang relatif tinggi digabungkan dengan tingkat pembelian berulang yang rendah menunjukkan loyalitas tersembunyi atau latent loyalty. Bila pelanggan memiliki loyalitas sembunyi berulang. Yang keempat yaitu loyalitas premium. Ini merupakan jenis loyalitas yang lebih disukai untuk semua pelanggan di setiap perusahaan. Pada tingkat preferensi paling tinggi tersebut, orang bangga karena menemukan dan menggunakan produk tersebut dan senang membagi pengetahuan mereka dengan rekan dan keluarganya. Apa sih hubungan CRM dengan loyalitas pelanggan? Menurut Gafar mengungkapkan bahwa CRM merupakan suatu strategi perusahaan yang digunakan untuk memanjakan pelanggan agar tidak berpaling ke pesaing. Menurut Temporal dan Truth, CRM pada intinya merupakan kolaborasi dengan setiap konsumen yang mampu menciptakan keadaan yang tidak merugikan salah satu pihak. Sedangkan Kotler dan Keller berpendapat bahwa customer relationship management merupakan proses mengelola informasi rinci tentang masing-masing pelanggan dan secara cermat mengelola semua titik sentuh pelanggan demi memaksimalkan kesetiaan pelanggan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa CRM bertujuan untuk menjalin hubungan yang kuat dengan pelanggan agar dapat memaksimalkan keuntungan dari transaksi yang berkelanjutan dan dapat memperbaiki tingkat loyalitas pelanggan terhadap perusahaan, serta diharapkan dapat mengurangi adanya perpindahan pelanggan ke pesaing. Terima kasih.